Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada pembuatan layangan sendaren berdasarkan aspek fundamental menurut Pisok. Artikel ilmiah ini ditulis oleh penulis pertama, Aloysius Vieri dan Maputra, penulis kedua, Margareta Elvina Yulianingrum, penulis ketiga, Adi Suryanugraha. Kami berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma. Baik, dalam artikel ilmiah kami pada bab pendahuluan, mengapa kami memilih eksplorasi etnomatematika terhadap layangan sendaren? Karena dalam permainan layang-layang menjadi suatu hal yang sangat melekat pada dunia anak-anak itu sendiri. Dan juga permainan layangan ini digunakan dalam konteks pembelajaran matematika dan dapat menjadi alat bantu dalam tumbuh kembangnya konsep berpikir abstrak dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Untuk poin selanjutnya itu adalah poin tujuan. Di dalam poin tujuan ini, beberapa peneliti itu memfokuskan pada analisis kesebangunan dan kemurnian pada proses pembuatan layangan sendaren. Kami, peneliti analisis pada artikel ilmiah kami, yaitu kami menekankan di dalam konsep kalkulus dalam perhitungan kebutuhan kertas, dan juga konsep perbandingan, dan juga adanya konsep transformasi geometri, dan juga mengidentifikasi dalam aspek-aspek fundamental menurut Bishop. Dan juga adanya konsep matematis terhadap pembelajaran matematika yang tercermin dalam permainan tradisional layangan. Metode penelitian. Penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik yang dipakai adalah pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan juga pengamatan terhadap objek layang-layang, khususnya layang-layang sendaren. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini kami membahas dua topik. Yang pertama adalah sejarah dan yang kedua adalah aspek fundamental. Aspek fundamental ini kami menganalisa 6 aspek. Yang pertama menghitung, kedua melokasikan, ketiga mengukur, keempat permainan, kelima merancang, dan yang keenam menjelaskan. Yang pertama adalah sejarah. Pada sejarah ini kami mengeksplorasi sejarah dari layangan sendiri dan juga sejarah dari layangan sendaren. Di mana layangan sendaren ini merupakan layangan yang berbentuk sayap yang melengkung ke atas dan menyerupai sayap burung. Biasanya layangan sendaren ini memiliki desain yang sederhana dan elegan, disertai dengan motif-motif tradisional yang menarik. Nah, ciri khas dari layangan sendaren ini adalah layangan sendaren ini apabila dimainkan memunculkan suara. Baik, untuk selanjutnya adalah poin di dalam aspek fundamental matematis menurut Bishop. Untuk poin yang pertama adalah poin menghitung atau counting. Dalam proses menghitung ini atau kami melakukan analisis, yaitu adalah bentuk jumlah kerangka layangan sendaren, seperti banyaknya bilah bambu yang digunakan, panjang benang yang dibutuhkan, dan juga minimum luas kertas yang akan dibutuhkan. Di dalam lebih detailnya kami taruh di dalam artikel ilmiah kami. Poin aspek selanjutnya adalah melokasikan. Pada poin ini, pada aspek ini, kami lebih berfokus pada tata letak, terutama kerangka komponen dari pembuatan layangan sendaren. Nah, di sini kita memfokuskan pada bilah bambu yang dilokasikan sebelum dirangkai. Baik, untuk poin selanjutnya adalah poin mengukur atau measuring. Kami, peneliti melakukan analisis di dalam melakukan proses pengukuran pada kerangka layangan sendaren, yaitu seperti ukuran bilah bambu yang diperlukan, yaitu adalah adanya bilah bambu tengah, bilah bambu sayap atas, bilah bambu sayap bawah, dan juga endol bawah, dan juga endol atas. Adanya segitiga atas dan juga segitiga bawah. Dari ukuran bilah bambu tersebut adanya perbandingan ukuran, seperti contohnya adalah perbandingan sisi miring antara segitiga atas dan juga segitiga bawah. Dan untuk lengkap atau secara detailnya kami ada taruh di dalam artikel ilmiah kami. Selanjutnya adalah permainan. Di aspek permainan ini kita mengeksplorasi terkait aturan.
Nah, karena artikel ilmiah ini berfokus pada pembuatan layangan sendaren, maka di aspek permainan ini kita mengkaji terkait aturan-aturan dalam pembuatan layangan sendaren. Dari mulai persiapan komponen, yaitu bilah bambu, sampai pada aturan untuk pengikatan tali goji. Baik, untuk poin selanjutnya itu merancang atau designing. Nah, kami peneliti itu melakukan analisis, yaitu analisis yang kami lakukan adalah merancang dalam pembuatan atau penyusunan kerangka layangan sendirian sendiri, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perancangan sayap, kemudian selanjutnya adalah ukuran batang tengah, dan juga proses menyatukan antara sayap dengan juga batang tengah. Nah, di dalam proses kedua sayap layang itu adanya unsur saling proporsi dan juga berdasarkan pengukuran tersebut dapat dianalisis adanya kekongruenan antara bentuk bangun datar. Selanjutnya adalah menjelaskan atau explaining. Di sini kita menjelaskan terkait dua topik. Topik yang utama dan yang paling luas adalah terkait luasan kertas yang digunakan dalam pembuatan layangan sendaren. Di sini perhitungan kami menggunakan menyertakan cara manualnya menggunakan materi kalkulus, yaitu luasan di bawah dan di atas kurva. Dan pada artikel ini kami juga mencantumkan perhitungan dalam aplikasi GeoGebra. Poin selanjutnya adalah transformasi geometri, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Kami memperlihatkan bahwa layangan sendaren ini mengandung unsur matematis, yaitu transformasi geometri refleksi. Baik, di dalam bab kesimpulan ini, kami peneliti yaitu menyimpulkan yaitu berkaitan dengan aspek-aspek aktivitas fundamental matematis menurut Bishop serta konsep matematis terhadap pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu adalah di dalam aspek penghitungan latih bahwa kami simpulkan dibutuhkan 14 bilah bambu, 289 cm benang, dan juga luas kertas sebesar 18.529,29 cm kuadrat. Yang kedua itu adalah kami simpulkan adalah aspek melokasikan atau locating dengan adanya mengidentifikasi tata letak bilah bambu dan juga benang. Kemudian aspek mengukur atau measuring, yaitu kami tadi juga menyimpulkan adanya menganalisis persiapan dalam pembuatan layangan sendaren pada pengukuran bilah bambu yang digunakan, letak benang yang dikaitkan, dan juga adanya unsur matematis yaitu konsep perbandingan pada matematika. Selanjutnya adalah aspek permainan atau playing. Di sini kita menjelaskan terkait prosedur dalam pembuatan layangan. Kemudian aspek merancang. Analisis ini berfokus pada perancangan pembuatan kerangka layangan sendaren. Dan yang terakhir, aspek menjelaskan. Pada aspek ini kita berfokus pada konsep pemodelan matematika dari perhitungan luas kertas dan ilustrasi konsep transformasi geometri refleksi. Dalam kajian artikel ini dapat disimpulkan bahwa ada aspek fundamental matematis menurut Bishop pada layangan sendaren, dan kajian ini dapat digunakan dalam konteks pembelajaran matematika. Baik, berikut adalah daftar-daftar referensi. Kami di sini menggunakan 15 daftar referensi yang berasal dari jurnal, artikel, dan juga buku. Berikut adalah daftar referensinya. Sekian pemaparan artikel ilmiah kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Audio Jungle.